Pemimpin sekte bayangan hati berdiri di atas gunung, menatap kota Huyang yang luas. Saat dia melihat formasi gelap menyelimuti seluruh kota, matanya menjadi dingin, dan dia berkata dengan tenang, mulailah rencana penjarahan. Mari kita dapatkan keuntungan yang baik dari kota Huyang. Ya, jawab tiga tetua di belakangnya, yang bersemangat dan segera pergi untuk melaksanakan rencana penjarahan. Pemimpin sekte bayangan hati memandang kota dan bergumam pada dirinya sendiri. Sejak kita kehilangan markas sekte kita, pendapatan sekte bayangan hati telah terputus. Selama ini, kami telah menghabiskan tabungan masa lalu sekte. Sekte yang kuat dengan ribuan dewa sejati abadi, dewa sejati void yang tak terhitung jumlahnya, dan murid dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya menghabiskan sejumlah besar sumber daya setiap era. Dalam jangka pendek, itu dapat dikelola, tetapi seiring waktu, karena sumber daya habis, sekte bayangan hati akan terus retak. Menjarah kota besar seperti kota Huyang sekali sepadan dengan perlahan-lahan mengumpulkan biaya tempat tinggal selama puluhan era, pemimpin sekte bayangan hati merenung. Meskipun kita memiliki peluang tinggi untuk memenangkan perang ini, jika Jiu Jianghou membawa bala bantuan yang cukup kuat, sekte bayangan hati masih bisa kalah. Berdasarkan kekuatan pasukan Jiu Jianghou saja, mereka memang kurang dari sekte bayangan hati. Tetapi jika Raja Dewa dari Kerajaan Si mengirim pasukan elit untuk mendukung Jiu Jianghou, itu akan menjadi masalah yang signifikan. Melestarikan elit sekte bayangan hati sambil membuat penjarahan besar, bahkan jika kita kalah, itu masih akan menjadi keuntungan, pikir pemimpin sekte bayangan hati. Di saat kelemahan bagi sekte, kehilangan murid biasa-biasa saja tidak menjadi masalah baginya. Jika murid biasa-biasa saja mati, itu bahkan akan menghemat pengeluaran. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dijarah dari seluruh kota Huyang, pikir pemimpin sekte bayangan hati, matanya dipenuhi dengan antisipasi. Segera, 9 harta karun mekanik kolosal, ditemani oleh lebih dari 100 kapal terbang besar, tiba di distrik komersial yang ramai di kota Huyang. Daerah ini menampung cabang pasukan utama, toko-toko besar yang menjual senjata dan harta karun, dan banyak tempat hiburan. Terlepas dari 8 cabang utama kekuatan kuat dan perkebunan Luohi Shenjun, jangan tinggalkan dewa sejati abadi atau dewa sejati void yang tidak tersentuh, sebuah suara memerintahkan. Siapapun yang melawan, bunuh mereka. Ya, jawab banyak murid di atas perahu terbang besar, dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka tahu betul bahwa, meskipun dewa sejati adalah yang paling banyak di kota, mereka juga yang termiskin, dengan susah payah menyimpan beberapa kristal kekacauan, tidak mau mengambil risiko. Setelah kristal kekacauan habis, mereka akan keluar untuk mendapatkan lebih banyak. Untuk menjarah semua dewa sejati di kota? Pertama, jumlahnya terlalu banyak, membuatnya sangat merepotkan. Kedua, jarahannya akan minimal, dengan setiap dewa sejati hanya memiliki beberapa kristal kekacauan. Ketiga, sekte bayangan hati mungkin akan memerintah kota Huyang di masa depan, dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya di kota Huyang akan menjadi subjek mereka. Untuk alasan ini, mereka tidak menargetkan dewa sejati. Namun, terlepas dari 8 cabang kekuatan utama dan perkebunan Luohi Shenjun, sekte bayangan hati tidak akan mengampuni dewa sejati abadi atau dewa sejati void. Di sebuah kota, sebagian besar kekayaan dipegang oleh dewa sejati abadi dan dewa sejati void. Kunci semuanya. Sekelompok besar murid dengan cepat mengepung halaman luas cabang, Pavilion Yunbao, sebuah pavilion yang menampung banyak harta karun. Apa yang kamu lakukan? Kami adalah cabang kota Huyang Pavilion Yunbao. Apakah kamu benar-benar akan menyerang kami? Cabang Pavilion Yunbao memiliki 3 dewa sejati abadi dan banyak dewa sejati void di antara anggotanya. Mereka semua memandang banyak murid sekte bayangan hati yang mengelilingi mereka dengan kaget. Cabang Pavilion Yunbao? Seorang wanita berjubah darah dari sekte bayangan hati masuk, menghela nafas. Sekte bayangan hati kita telah dimiskinkan terlalu lama, jadi kita harus meminta Pavilion Yunbao untuk membantu kita. Semua harta di cabang Pavilion Yunbao, termasuk yang ada di orangmu, harus diserahkan. Suaranya lembut, tetapi apa yang dia katakan membuat Master Pavilion Yunbao, Wakil Master, dan semua anggota merasakan hawa dingin di hati mereka.
Tidak ada satu batu kekacauan pun yang bisa disimpan, kata wanita berjubah darah itu dengan dingin. Sekte bayangan hati kami akan melakukan pencarian pribadi terhadap tubuh Anda. Siapapun yang melawan akan dibunuh. Master Pavilion Yun Bao, 2 wakil master, dan banyak anggota Dewa Sejati Void gemetar putus asa. Mereka bekerja untuk Pavilion Yun Bao untuk mengumpulkan sumber daya. Dan sekarang semua sumber daya itu akan dijarah? Cabang Pavilion Yun Bao adalah milik tuanku, kata Master Pavilion Yun Bao dengan cemas, mata besarnya yang besar penuh kekhawatiran. Tuanku pasti akan mengetahui hal ini. Tuanmu akan memahami penderitaan sekte bayangan hati kita, jawab wanita berjubah darah itu. Menyerahkan semua harta karun, bahkan tidak meninggalkan satu batu kekacauan pun, bukankah itu terlalu banyak? Salah satu dewa sejati Void di dekatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka telah menghabiskan era yang tak terhitung jumlahnya untuk mengumpulkan kekayaan mereka, dan sekarang semuanya akan diambil? Mereka semua merasakan keinginan untuk melawan. Wanita berjubah darah itu melirik mereka, dan seketika, seluruh kelompok dewa sejati Void di daerah itu berubah menjadi debu, hidup mereka terpadam, hanya menyisakan senjata dan harta mereka. Dewa sejati Void hanya berani berbicara. Wanita berjubah darah itu memandang 3 penguasa Pavilion Yun Bao. Apakah kamu juga berniat untuk melawan? Saya akan menyerahkannya, salah satu wakil master segera berkata dengan panik. Saya bersedia menyerahkan semuanya. Bisakah kita menghindari penggeledahan tubuh? Penggeledahan tubuh adalah wajib, kata wanita berjubah darah itu, menatap mereka bertiga. Siapapun yang melawan akan mati. Yang disebut penggeledahan tubuh berarti mengizinkan pihak lain menggunakan kekuatan ilahi untuk memindai seluruh tubuh mereka, termasuk hati dewa sejati mereka. Ini berarti menyerahkan hidup mereka sepenuhnya di tangan pihak lain, sesuatu yang tidak akan dilakukan oleh Tuhan sejati abadi. Tetapi dihadapkan dengan ancaman kematian, ketiga penguasa Pavilion Yun Bao akhirnya menundukkan kepala. Apakah penggeledahan tubuh benar-benar diperlukan? Tanya seorang lelaki tua yang tampak polos, menatap murid sekte bayangan hati di depannya dan kemudian ke harta karun mekanik kolosal di langit. Saya bersedia menyerahkan semua akumulasi harta saya. Bukankah itu cukup? Penggeledahan tubuh diperlukan, kata dewa sejati abadi dari sekte bayangan hati sambil menatapnya. Jika mereka hanya mengandalkan penyerahan sukarela, sebagian besar pembudidaya kemungkinan akan menyembunyikan harta mereka, dan menyerahkan setengahnya akan dianggap murah hati. Sig, aku hanya ingin menjalani kehidupan yang damai di kampung halamanku, tapi kamu bersikeras mendorongku, lelaki tua yang tampak polos itu menghela nafas. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bayangan hitam yang menyapu area tersebut. Kemanapun dia lewat, termasuk dewa sejati abadi, para murid terbunuh dalam sekejap. Hah! Harta mekanik kolosal di langit langsung khawatir. Bunuh dia! Berdengung. Formasi gelap di langit meletus, menyelimuti bayangan hitam dengan energi gelap yang menakutkan. Sekte bayangan hati, aku telah mengembara di benua asal sepanjang hidupku, dan tidak ada yang pernah bisa mencari tubuhku. Orang tua yang tampak polos itu marah karena marah. Saat suaranya bergema, bayangan hitam itu menghilang. Dia melarikan diri? Saya tidak menyangka akan ada ahli lain yang tersembunyi di kota Hu yang selain Luo Hishenjun. Harta mekanik kolosal di langit tidak dapat menemukan target, jadi mereka segera menghubungi pemimpin sekte bayangan hati. Pemimpin sekte, kami telah bertemu musuh yang kuat. Kita perlu melacaknya menggunakan penelusuran karma. Sekte bayangan hati segera mulai beroperasi, memulai pengejaran lelaki tua yang tampak polos itu. Setelah menciptakan tautan karma yang signifikan dan dikunci oleh formasi besar sekte, sekte bayangan hati merasa mudah untuk melacaknya menggunakan penelusuran karma. Hanya dalam sekejap. Tetua yang memimpin harta karun mekanik kolosal, bentuk kehidupan tanaman besar, mengayunkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya yang melilit bayangan hitam seperti jaring, mencekiknya saat bayangan hitam berjuang untuk melawan. Yah, setidaknya aku akan mati di tanah airku. Membunuh 1000 murid sekte bayangan hati sebelum mati bukanlah perdagangan yang buruk, bayangan hitam itu berpikir saat akhirnya dilenyapkan, hanya menyisakan beberapa harta karun. HMPH, bukan sembarang orang yang berhak menantang sekte bayangan hati, kata makhluk hidup tumbuhan besar itu dengan niat membunuh. Dengan kekuatan harta mekanik kolosal, sebagai salah satu dari 18 tetua, kekuatannya sudah setara dengan Elder Heart Eye.
Di markas besar kekuatan gelap, Paviliun Qianshan. Kamu ingin mengambil semua harta dari para pemimpin Paviliun Qianshan kita? 7 pemimpin Paviliun Qianshan dan banyak dewa sejati Void semuanya dipenuhi dengan kemarahan saat mereka menghadapi 2 harta mekanis kolosal yang mengambang di atas mereka dan banyak murid sekte bayangan hati yang mengelilingi mereka. Sebagai kekuatan gelap, mereka terbiasa menjarah orang lain, tetapi kapan mereka pernah dijarah seperti ini? Serahkan semuanya, dan penggeledahan tubuh adalah wajib, kata seorang pria berjubah hijau. Penggeledahan tubuh juga. Ketujuh pemimpin itu sangat marah. Bahkan ketika 5 keluarga besar memerintah kota, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada kami. Di masa depan, kota Hu yang akan diperintah oleh sekte bayangan hati. Tidak akan ada ruang untuk kekuatan gelap seperti milikmu di kota kami, jawab pria berjubah hijau itu dengan tenang. Di kota yang diperintah oleh sekte bayangan hati. Kecuali cabang kekuatan utama, semua kekuatan komersial lainnya dan kekuatan keluarga lokal didirikan oleh murid sekte bayangan hati. Kekuatan independen seperti tukang daging hitam, master pavilion bunga mimpi, dan klan Ju tidak dapat ada di kota di bawah kendali sekte bayangan hati. Kontrol sekte bayangan hati atas sebuah kota jauh melampaui rumah penguasa kota. Ketujuh pemimpin Paviliun Qianshan bertukar pandangan. Kami bersedia menyerahkan semuanya, tetapi kami tidak akan tunduk pada penggeledahan tubuh, kata salah satu pemimpin. Pria berjubah hijau itu tersenyum tipis dan melirik ke kirinya. Dalam sekejap, sekelompok besar anggota Paviliun Qianshan berubah menjadi debu, termasuk Suoyun. Aku, Suoyun, yang dengan hati-hati berada di antara anggota Paviliun Qianshan, merasakan hati dewa sejatinya hancur saat pria berjubah hijau itu meliriknya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa dia akan mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berpikir sebelum dia benar-benar dilenyapkan. Orang yang lemah, yang tidak mengucapkan sepatah kata pun atau melawan, mati begitu saja. Ketika dia dan Suozi meninggalkan suku, mereka telah diselamatkan oleh Luo Feng, memungkinkan mereka untuk mencapai kota Hu yang dengan sukses. Di kota, dia dan Suozi telah mengambil jalan yang berbeda. Dia telah mencoba segala cara untuk memanfaatkan peluang, bahkan melanggar aturan dan mempertaruhkan nyawanya. Suozi, di sisi lain, diam-diam mengejar seni kuliner di paviliun makanan alam api. 5 era yang lalu, dia telah mengikuti tuannya, tukang daging hitam, dan dibawa ke ibu kota oleh Putri Yu Sui Tianyu. Dan hari ini, Suoyun meninggal tanpa suara. Bahkan tidak ada yang menyadarinya. Anda. 7 pemimpin Paviliun Qianshan sangat marah. Ini hanya peringatan. Bicaralah lagi, dan kalian bertujuh akan mati, kata pria berjubah hijau itu, menatap mereka. 7 pemimpin Paviliun Qianshan hanya bisa menahannya. Baiklah. Ketujuh pemimpin menundukkan kepala, memungkinkan murid sekte bayangan hati untuk menggeledah tubuh mereka dan mengambil semua harta mereka, tidak meninggalkan mereka dengan satu batu kekacauan pun. Di seluruh kota Huyang, selain rumah penguasa kota, 8 cabang kekuatan utama, dan perkebunan Luo Feng, semua dewa sejati abadi dan dewa sejati void lainnya dijarah, tanpa ada yang melarikan diri. Dihadapkan dengan penjarahan seperti itu, mereka yang melawan menemui kematian. Sebagian besar tidak punya pilihan selain menahannya, karena kesenjangan kekuatannya terlalu besar. Apa yang terjadi? Luo Feng, duduk di atas gunung di perkebunannya, memperhatikan bahwa murid-murid sekte bayangan hati tersebar di seluruh kota, dengan perahu terbang besar dan harta karun kolosal beraksi. Luo Hishenjun, Master Paviliun Bunga Impian tiba-tiba menghubunginya. Sekte bayangan hati telah mengunci Paviliun Bunga Impian dan berencana untuk menjarahnya sepenuhnya. Mereka bahkan ingin menggeledah tubuh saya. Cari tubuhmu? Luo Feng terkejut. Mencari tubuh Tuhan sejati abadi berarti menyelidiki bahkan hati Tuhan sejati mereka. Sebutkan namaku dulu untuk mengulur waktu, Luo Feng menginstruksikan. Jika itu tidak berhasil, jangan melawan. Aku akan datang sekarang. Baiklah, jawab Master Paviliun Bunga Impian, sekarang berharap Luo Hishenjun akan membantu. Luo Feng membutuhkan ilusi musik Master Paviliun Bunga Impian untuk menumbuhkan metode penyempurnaan 7 emosinya. Selain itu, karena persahabatannya dengan Sheng Tianyan, dia merasa berkewajiban untuk membantu Master Paviliun Bunga Impian. Tuan, Guru. Mo Yuqingyan tiba-tiba bergegas ke puncak gunung, matanya merah dan dipenuhi dengan keputusasaan.
Tuan, adik laki-laki saya Mo Yu Liu Xing sudah mati. Mati? Luo Feng terkejut. Dia ingat Mo Yu Liu Xing, yang termuda dari Mo Yu bersaudara, yang dia temui di sekte Tianyan, dan yang telah menunjukkan bakat besar dalam pemurnian. Selama bertahun-tahun, kakak laki-laki Mo Yu Liu Xing, Mo Yu Qingyan dan Mo Yu Liu Xing, kadang-kadang datang mengunjungi adik laki-laki mereka, membawa hadiah. Luo Feng cukup akrab dengan Mo Yu bersaudara. Sekte Bayangan Hati membunuh mantan murid sekte Tianyan sesuka hati, memaksa dewa sejati Void lainnya untuk menyerahkan harta mereka dan tunduk pada penggeledahan tubuh. Adik laki-laki saya hanya mengucapkan satu kalimat, dan mereka membunuhnya, Mo Yu Qingyan linglung. Ketiga bersaudara itu dibesarkan di kota Huyang, dan sekarang adik laki-lakinya telah pergi. Meskipun dia tahu bahaya jalan menuju pertumbuhan, ketika saudaranya benar-benar meninggal, Mo Yu Qingyan merasa seperti bagian dari dunianya hilang, membuatnya kosong di dalam. Luo Hishenjun, Luo Feng menerima permohonan bantuan lagi. Penatua Qiu. Luo Feng mengenali nama itu. Qiu Shu adalah pelayan lama Sheng Tianyan, yang telah menangani banyak urusan untuk sekte Tianyan. Luo Hishenjun, tolong selamatkan murid-murid sekte Tianyan, Qiu Shu segera memohon. Setelah pembubaran sekte Tianyan, banyak murid berpisah. Beberapa mendirikan toko pandai besi, yang terbesar adalah 9 toko pandai besi besar. Sekte Bayangan Hati menjarah semua dewa sejati Void, tidak mengampuni siapapun. Siapapun yang melawan dibantai, dan banyak murid telah terbunuh, kata Qiu Shu dengan cemas. Aku tahu itu sulit bagimu, Shenjun, tapi aku mohon padamu untuk menyelamatkan 9 toko pandai besi itu. Wos! Morosa tiba-tiba muncul di samping mereka, menatap Mo Yu Qingyan. Apa katamu? Adik laki-lakimu sudah mati? Orang yang membawakan kita makanan terakhir kali? Dibunuh oleh sekte Bayangan Hati, Mo Yu Qingyan mengangguk, masih tidak percaya. Tuan, tunggu apa lagi? Morosa memandang Luo Feng. Luo Feng tidak terkejut, dia sudah lama tahu bahwa benua asal adalah dunia yang keras. Suku-suku yang hidup di alam liar itu bisa menghilang tanpa jejak suatu hari nanti. Ketika Case Dominators atau Raja Dewa Kuno mengambil tindakan, mereka dapat melenyapkan segalanya. Tidak peduli tingkat kultivatornya, ada yang baik, mereka yang acuh tak acuh dan menyendiri, dan mereka yang membantai semua makhluk untuk keuntungan mereka sendiri. Ini adalah urutan alami kelangsungan hidup yang terkuat di dunia. Mereka yang membantai orang lain untuk keuntungan mereka sendiri tidak lain adalah sampah. Menghilangkan sampah seperti itu juga merupakan bagian dari tatanan alam, pikir Luo Feng. Tapi kekuatanku terbatas. Bahkan Raja Dewa Kuno tidak dapat mengubah urutan benua asal. Pada saat ini, Morosa dan Mo Yu Qingyan sedang menunggu Luo Feng memutuskan. Qingyan, Luo Feng memandang Mo Yu Qingyan, di mana anggota keluargamu yang lain? Ayahku ada di rumah tuan kota, tapi Menshan itu sekarang disegel, jadi dia tidak bisa kembali, Mo Yu Qingyan menjelaskan. Kakak laki-laki saya dan keluarganya ada di rumah, kakak ipar saya hamil dan beristirahat di sana. Situasinya mengerikan sekarang. Saya bersiap untuk meninggalkan kota, kata Luo Feng. Apakah keluargamu bersedia meninggalkan kota bersamaku? Tentu saja, Mo Yu Qingyan mengangguk. Saya sudah berkomunikasi dengan ayah saya, dan dia mengatakan kita harus mengikuti petunjuk tuannya. Baiklah. Luo Feng kemudian menoleh ke Morosa. Rosa, pergi ke pavilion bunga impian dan selamatkan Master Pavilion, Aroya, dan teman-temannya. Mata Morona berbinar, dan dia segera mengirim transmisi mental. Tuan, jika saya bertindak di dalam kota, saya akan terdeteksi oleh sekte Bayangan Hati dan rumah tuan kota. Berapa banyak kekuatanku yang harus aku ungkapkan? Gunakan kekuatan yang setara dengan Elder Heart Eye, tapi kamu bisa membuat teknikmu lebih tangguh. Kontrol saja tingkat kekuatan, Luo Feng mentransmisikan kembali. Dunia luar sudah berspekulasi bahwa dia adalah elit yang dilatih oleh kekuatan yang kuat. Terutama setelah dia menolak undangan dari Raja Kerajaan Xi, lebih banyak orang berspekulasi bahwa Luo Feng memiliki garis keturunan yang kuat dan percaya Morosa sebagai pelindungnya. Mari kita wujudkan spekulasi itu. Dimengerti. Morosa telah lama bersemangat untuk bertindak, sekarang tuannya telah memberikan izin, dia akhirnya bisa menunjukkan beberapa taringnya. Mari kita mulai, kata Luo Feng, mengumpulkan Mo Yu Qingyan dengan lambaian tangannya. Baik Luo Feng dan Morosa menghilang seketika. Di dalam rumah tuan kota.
Mo Yuhu duduk sendirian di sebuah ruangan. Kakak ketiga, hati Mo Yuhu dipenuhi dengan kesedihan ketika dia menerima berita itu. Setelah kematian istrinya, ketiga anak itu adalah hal yang paling penting baginya. Dia menghargai mereka lebih dari hidupnya sendiri. Harta yang dia peroleh dari persahabatannya dengan Luo Feng semuanya digunakan untuk memberi anak-anaknya kesempatan. Sekarang, yang ketiga hilang. Aku selalu tahu bahwa dunia ini seperti ini. Mo Yuhu merasakan kebencian yang kuat tetapi juga rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Tapi aku tidak bisa membalaskan dendam ini. Ini adalah sekte bayangan hati. Bahkan pasukan Jiu Jianghou tidak bisa menandingi mereka. Mo Yuhu kesakitan. Bahkan Jiu Jianghou, yang berdiri tinggi di atas, mencoba mengumpulkan kekuatan. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh dewa sejati Void seperti saya? Keberuntungan terbesarku adalah bertemu Luo Hishenjun, pikir Mo Yuhu. Saya harap Luo Hishenjun berhasil membawa Lai Feng, Qing Yan, dan yang lainnya keluar dari kota Huyang. Perkebunan keluarga Mo Yu. Sekte bayangan hati. Mo Yu Lai Feng berdiri di tepi danau, air mata berlinang, wajahnya berputar karena marah. Kamu membunuh kakakku. Aku, Mo Yu Lai Feng, bersumpah bahwa aku akan membalaskan dendamnya dengan cara berapapun. Bahkan jika butuh ribuan atau puluhan ribu era, saya tidak akan pernah menyerah. Di antara ketiga bersaudara, yang tertua, Mo Yu Lai Feng, adalah yang paling berbakat, paling galak, dan yang memiliki keinginan terbesar untuk membunuh. Yang termuda, di sisi lain, adalah yang paling tertutup, hanya ingin berkultivasi dengan tenang. Tapi siapa yang bisa mengharapkan dia menjadi yang pertama pergi? Di dunia ini, Anda tidak bisa begitu saja memutuskan untuk berkultivasi dengan tenang dan berharap untuk ditinggalkan dengan damai. Tiba-tiba, sesosok berjubah hitam melangkah keluar dari riak ruang dan muncul di atas perkebunan. Mo Yu Lai Feng mendongak dan segera membungkuk dengan hormat. Shenjun, kami semua siap. Luo Feng mengangguk dan dengan lambaian tangannya, mengumpulkan semua makhluk hidup dan struktur di perkebunan keluarga Mo Yu. Selanjutnya, 9 toko pandai besi. Saudara Sheng, ini adalah yang paling bisa saya lakukan untuk Anda, pikir Luo Feng. Dengan satu langkah, Luo Feng melintasi ruang angkasa dan menghilang. Meskipun formasi gelap dari sekte bayangan hati memberlakukan batasan spasial yang lebih besar, Luo Feng telah mencapai tingkat pemahaman yang mendalam tentang ruang, terutama dengan token melarikan diri dunia segudang dunia yang dimilikinya. Itu memungkinkannya untuk terhubung lebih dalam dengan ruang angkasa, dan dengan mengamatinya, Luo Feng telah mendapatkan lebih banyak wawasan. Ketika sekte Tianyan bubar, murid-muridnya berpisah. Beberapa bergabung dengan kekuatan lain, sementara yang lain mendirikan toko pandai besi, dengan yang terbesar adalah 9 toko pandai besi. Mo Yu Liuxing dan istrinya, Mo Yu Ushang, mendirikan toko pandai mata Mo Yu, yang memiliki kehadiran signifikan dan mencakup area yang luas jutaan kilometer. Keluarga Mo Yu juga memiliki fondasi yang kuat di kota Huyang. Ayah mereka melayani wakil penguasa kota, Mo Li Meng, yang tertua dari keluarga Mo Yu adalah murid langsung Juyu, dewa sejati abadi dari klan Ju, dan saudara laki-laki kedua menjabat sebagai pelayan Luo Hishenjun. Luo Hishenjun memiliki 2 pelayan di sisinya. Akibatnya, banyak murid sekte Tianyan mengikuti Mo Yu Liuxing dan Mo Yu Ushang. Ambil semua harta karun. Di toko pandai mata manusia Mo Yu, apakah itu senjata dan harta karun yang dipajang untuk dijual atau inventaris berbagai bahan, semuanya diambil oleh murid sekte bayangan hati. Selain itu, banyak pandai besi di toko sedang digeledah, dengan semua harta mereka diambil, bahkan tidak ada satupun batu kekacauan yang tertinggal. Mendesah. Dalam sekejap, sesosok muncul di toko pandai besi, Luo Feng, yang telah melintasi ruang angkasa. Siapa yang berani mengganggu area terlarang sekte bayangan hati? Murid-murid sekte bayangan hati yang menjaga area itu terkejut, dan 3 harta karun mekanik kolosal yang melayang di langit berbalik untuk melihat. Tapi Luo Feng mengabaikan mereka dan malah melihat banyak pandai besi, magang, dan pelanggan di toko pandai besi. Mereka semua berdiri diam, tidak berani bergerak. Luo Hishenjun, banyak dari pandai besi dan magang ini adalah mantan murid sekte Tianyan dan secara alami mengenali Luo Feng. Bagaimana Mo Yu Liuxing meninggal? Luo Feng bertanya. Siapa kamu? Suara marah datang dari luar. Diam, itu Luo Hishenjun.
Murid sekte bayangan hati yang telah menyebabkan keributan dengan cepat menjadi tenang. Luo Feng tidak memperhatikan bagian luar dan malah fokus pada pandai besi. Seorang pandai besi kekar segera angkat bicara, Shen Jun, hari ini, murid sekte bayangan hati tiba-tiba dan tanpa sepatah kata pun, hanya dengan lambaian tangan mereka, banyak pandai besi, magang, dan pelanggan terbunuh. Seluruh toko ketakutan. Setelah itu, sekte bayangan hati menyatakan bahwa semua harta dan bahan toko adalah milik mereka, dan bahwa semua dewa sejati Void harus menyerahkan harta mereka dan menjalani penggeledahan tubuh. Mo Yushidi, sebagai pemilik toko, baru saja mengatakan bahwa kami bersedia menyerahkan harta karun kami tetapi bertanya apakah kami bisa menghindari penggeledahan tubuh. Smith kekar itu berkata dengan sedih dan marah. Tapi saat dia mulai berbicara, pemimpin sekte bayangan hati menunjuk jari, dan Mo Yushidi, bersama dengan pandai besi, magang, dan pelanggan terdekat, semuanya musnah. Kamu berani berbicara seperti itu? Pada saat ini, 3 sosok masuk dari luar, dipimpin oleh sosok berjubah ungu. Jubah ungu itu sepertinya terbuat dari cairan hitam yang membentuk tubuh ilahinya, dan matanya sangat dingin. Dia memandang Luo Feng dan memberi hormat. Murid sekte bayangan hati, Chen Wuqi, menyapa Luo Hishenjun. Kamu adalah orang yang dengan santai mengarahkan jarimu 2 kali dan membantai banyak orang di toko pandai besi? Luo Feng bertanya. Ya, itu aku, jawab Chen Wuqi. Sekte bayangan hati kita penuh belas kasihan. Kali ini, kami hanya mengumpulkan dana perang dari Dewa Sejati Abadi dan Dewa Sejati Void. Untuk membuat koleksi lebih lancar, kami tentu saja harus menanamkan rasa takut. Dialah yang membunuh Mo Yushidi, kata pandai besi kekar itu, matanya dipenuhi dengan kemarahan. Itu memang aku, Chen Wuqi mengangguk. Saya melakukan pekerjaan saya, dan dia berani berbicara di luar giliran. Dia meminta kematian. Chen Wuqi merasa ini sangat masuk akal. Membantai beberapa dewa sejati Void dan dewa sejati hanyalah masalah bernapas, bukan masalah besar. Jadi itulah alasannya, Luo Feng mengerti. Luo Feng juga mengangkat tangannya dan dengan ringan menunjuk jari. Bas! Bilah cahaya tak terlihat turun, langsung melenyapkan tubuh Dewa Chen Wuqi. Chen Wuqi meninggal dengan mata terbuka lebar, tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Luo Hishenjun ini benar-benar berani secara terbuka membunuh Dewa Sejati Abadi Sekte Bayangan Hati. Dia bertekad untuk menjadi musuh kita. Adegan ini membuat murid Sekte Bayangan Hati lainnya terkejut. Mereka telah terbiasa menggunakan kekuasaan atas hidup dan mati, tetapi sekarang mereka menyaksikan Luo Feng dengan santai mengambil nyawa rekan mereka. Shen Jun, dia dari Sekte Bayangan Hati. Pandai besi kekar itu gemetar, bukan karena takut tetapi tidak percaya. Kamu membunuh anggota Sekte Bayangan Hati, Shen Jun, kamu. Siapa ini? Sebuah suara datang dari langit saat salah satu harta mekanik kolosal di atas turun, dan bayangan besar melemparkan ke toko Moyus Meeting. Pada saat itu, Luo Feng mengangkat tangannya dan melambaikannya, langsung mengangkut semua orang di toko Moyus Meeting ke perkebunannya. Bahkan bangunan-bangunan itu diambil. Seluruh area tempat toko itu pernah berdiri menjadi gurun tandus. Di mana dia? Sebuah suara datang dari atas. Dia menghilang, salah satu dewa sejati abadi dari Sekte Bayangan Hati terkejut. Seolah-olah dia belum pernah ke sini. Tidak ada yang tahu bahwa penguasa toko pandai Manu Moyu, Moyu Liu Xing, telah diambil oleh Luo Feng.